Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun datang ke dua kalinya untuk ngapain? Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang-orang yang sudah mati pun akan dibangkitkan dan akhirnya akan ditentukan bahwa dia akan hidup kekal di mana. Itu ada di doa Bapa Kami ya itu ya. Kalau di Kristen ada doa Bapa Kami nggak sih? Ada. Oh, tapi tidak ada di doa Bapa Kami. Nggak ada ya? Tidak ada. Masih hafal Ustaz? Nggak usah dibahas ke sono. Nggak usah bahas ke sono. Masing-masing aja. Gini, Iya. kali aja kalau ini kan Ustaz pendeta. Iya, nggak gitu. Nggak gitu. Kembali, tadi kan kedatangan Yesus Kristus, kemudian ada kebangkitan, kemudian ada penghakiman. Yes. Dikumpulkannya di mana, ada gambaran nggak? Nah, kebetulan nggak di Padang. Nggak di Padang ya? Makassar ya? Udah langsung dikubur masing-masing. Oke. Dikubur masing-masing. Ya, makanya tuh ada guyon juga bahwa orang Kristen kadang-kadang kan bangun kuburnya terlalu susah, dibeton di semuanya. Pas Pas mau mau bangun susah, penuh perjuangan. Untung yang ngomong yang di sini ya. Kalau kita kan bisa bahaya ya. Makanya masing-masing. Iya, betul. Iya. Jadi seperti itu dan akhirnya ya akan ditentukan akhirnya hidup kekal untuk selama-lamanya. Kalau di dalam Islam ada Iya, detailnya. di Islam tuh sangat detail tentang hari kiamat. Bahkan dalam beberapa pembahasan ulama masuk dalam satu bab khusus tentang hari kiamat. Itu tapi kalau second coming di dalam Islam itu meyakini itu mendekati kiamat, tapi bukan pas kiamatnya. Nanti Yesus akan datang, sama dia akan memberikan penghakiman, tapi diwakili dengan tadi membunuh babi, lalu kemudian mematahkan salib dan seterusnya. Nah, walaupun di dalam Islam balik lagi ya, kalau kita bicara di dalam Islam ada orang kemudian berpikir apakah ini adalah kalimat kiasan atau ini kalimat literal. Betul. Tapi ternyata pembahasan-pembahasan ulama ada yang menuju ke sana, bahwasanya adalah makna kiasan sebenarnya, maknawi dia harus dipahami sebagai sesuatu yang beda. Betul. Karena kan kita juga lucu juga kan, masa Yesus datang tiba-tiba ngebunuhin babi kan, gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat memang ada ulama akhirnya bawaannya ke makna kiasan. Akhirnya dia membunuh atau menyelesaikanlah orang-orang yang serakah. Karena kan kalau kita lihat babi kan adalah perwakilan binatang yang serakah kan. Makanya kemudian kalau nggak salah di Alkitab juga sama ya, babi tempat jadi masukin roh jahat ya. Jadi artinya perwakilan itu kemudian dilakukan dengan babi misalnya. Sama seperti ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran misalnya, ketika orang-orang Yahudi yang membantah hari Sabat itu dikutuk jadi keradaan babi. Nah, itu ada pembahasan juga apakah benar-benar keradaan babi ataukah ini adalah kiasan. Bahwasanya mereka dijadikan seperti keradaan babi. Iya. Gitu. Tapi ya walau bisawab ya kita nggak tahu karena pendapat-pendapat masing-masing tentu ada kebenarannya. Betul. Gitu. Tapi memang lebih detail sih.